Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Sobat Wong Kolam tetap sehat dan bahagia selalu. Kami akan mengajak Sobat Wong Kolam menelusuri, menggali jejak sang pendakwah, biografi sang ustadz yang bernama Ustadz Affandi. Sekarang saya bersama dengan salah seorang putri beliau yang bernama Ibu Supiah. Beliau saat ini berprofesi sebagai guru dan juga kepala sekolah MTS Al-Wasliyah Desa Kolam. Kami akan menggali bagaimana sejarah atau kiprah dari sang ustadz, sang pendai ketika aktivitas beliau dalam melakukan dakwah di Desa Kolam dan di sekitarnya. Assalamualaikum Bu Supiah. Waalaikumsalam Bapak Ijul. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, kami mohon izin, kami akan sedikit menggali tentang sejarah almarhum ayah dari Ibu Supiah, yaitu Al-Ustadz Affandi. Ya, mohon izin, kami nanti akan memposting. Kita mengungkap hal-hal yang baik dari beliau, semoga ini mengalir pahalanya untuk beliau. Baik, pertama kami ingin mengetahui bahwa beliau, sang Ustadz itu memang asli orang Desa Kolam ya? Iya. Jadi lahir beliau juga di Desa Kolam? Lahir beliau itu, kebetulan ayah kami itu kan, atuk kami 2 kali menikah. Atuk kami kan Imam Dawat namanya. Ya, Imam Dawat. Istri yang pertama, saya cerita dulu ya Pak. Iya, iya. Istri yang pertama itu meninggal, mendapatkan 2 anak. Fatimah, satu lagi Hafsah. Lalu ketika istrinya Isyat meninggal, atau menikah lagi dengan nenek kami yang bernama Sawiyah. Sawiyah ini anak atau berasal dari Laut Dendang. Jadi atuk kami ini menikah dengan Sawiyah dan dikaruniai 4 orang. Pertama Salbiah, yang kedua Khazali, yang ketiga ayah saya Affandi, dan yang keempat yang bungsu cucu kami. Kemudian tahun lahirnya kira-kira tahun berapa? Ayah kami itu lahir, kalau dalam catatannya tahun 38. 1938 ya. Nah, tepat lahirnya itu ada yang mengatakan Cut dan ada yang mengatakan di Kolam. Karena kan tahun 38 kan Kolam ini belum ini. Belum. Sebagian aja masih. Iya, masih cendol namanya, bukan Kolam. Iya, wilayahnya masih kecil. Kemudian ini Bu Supiah, Ustadz Affandi ini kan dikenal sebagai seorang pendakwah. Beliau mengisi pengajian-pengajian di perwiritan ibu-ibu maupun bapak-bapak. Ya kan, saya salah seorang yang pernah beraktivitas dalam kegiatan pengajian beliau. Jadi selama beliau mengisi pengajian itu tentu kan dalam rentang waktu yang lama. Kira-kira mulai tahun berapa dia? Berapa lama beliau mendedikasikan hidupnya untuk dakwah ini? Ayah kami itu kalau dikatakan mengaji untuk sendiri udah lama. Tapi setelah menikah dengan orang tua saya yang perempuan tahun 1960, lebih kurang 63. Beliau menikah. Ya, 62 atau 63. Itu mereka mulai sambil mengajar. Tapi mengajar anak-anak yang tidak bisa baca Al-Quran. Anak-anak dari Kampung Kolam ini datang ke rumah ayah. Dan sekitar tahun 68 atau hampir tahun 70 lah, mulailah ayah kami itu mengisi pengajian. Mulai mengajar, tapi belum sampai jauh. Belum, jangkauannya belum luas lah. Jangkauannya masih sekitar Desa Kolam. Itu pun tidak banyak. Dan ayah kami mengisi dengan bekerja, nanti hari berikutnya dia mengajar. Nah begitulah. Di tahun, seingat saya di tahun 76 kalau saya nggak silap itu ceritanya saya, itu mulai lebih luas lagi. Dan di tahun kelahiran adik saya Hayati di tahun 79 ya. Itu sudah sampai ke desa-desa yang lain sekitarnya. Termasuk desa Serotan, kemudian desa Dendang, Bandar Setia. Sampailah mengajar sampai tahun 2007. Itu kalau seingat Ibu sebagai putri beliau, dia mengaji atau berguru kepada siapa? Ustadz siapa dia? Guru yang pertama itu Ustadz Tuanku Guru Usman. Guru Usman di Bandar Kalipah ya. Kemudian dia juga mengaji pada Ustadz Jalal. Ustadz Jalal ini orang Batangkuis. Dan yang ketiga mengaji sama Ustadz Abdul Halim atau Ustadz Saru. Di musola itu ya? Di musola kita. Ya. Itu mengaji di musola itu
sejak tahun 60-an saya. 60-an ya. Jadi beliau ini kan dikenal Ustadz yang sangat sederhana dalam penampilan, kemudian dari gaya hidup, dan kami juga pernah melihat dalam aktivitas dakwahnya dari satu pengajian ke pengajian lain hanya mengendarai sepeda. Iya. Mohon maaf ayah kami ini kalau kita bilang kan orang yang bahasa saya ya oma ya oma. Jadi satu memang kita itu orang yang nggak mampu, yang ada hanya sepeda. Sepeda itu pun bukan sepeda baru, tetapi sepeda bekas yang dibeli kepada tukang-tukang sepeda. Kemudian sepeda itu, itulah jadi kakinya. Itulah jadi kakinya, kemanapun dia pergi, dia selalu mengendarai sepeda itu. Saya ingat sepeda itu mereknya, merek Ponik itu kalau saya nggak silap. Oh, sepeda RRT itu ya? RRT, itulah dia. Dari mulai dia mengajar, sampai dia selesai, bukan selesai ya, karena mungkin penyakit, dia mengajar lagi, dia masih mengendarai sepeda. Kecuali waktu itu dia sudah tidak bisa jalan, masih diminta untuk mengajar, itu kita antar lah. Antar jemput ya? Antar jemput itu sekitar tahun 2008. 2000-an. Oh, dulu saya masih ingat itu. Di rumah beliau setiap malam Rabu itu kan ada pengajian. Iya. Bahkan murid-murid beliau itu sangat dekat dengan beliau. Dan bukan hanya dalam hal transfer ilmu, tapi hubungan dalam hal pergaulan juga. Itu kan murid-muridnya sangat dekat. Setiap hari beraktivitas, bercengkrama. Itulah yang memang yang saya sebagai ciri khas beliau. Beliau benar-benar mau menjaga jarak dengan murid supaya hubungan itu terasa dekat. Ayah saya ini bukan hanya dengan masyarakat atau sepengajian, sama maaf cakapnya orang lain saja, bahkan orang yang di luar agama kita itu ramah. Iya. Pulang nama ayah saya luar biasa. Ya seperti Ali, Atai itu Cina, Seragi atau orang Batak. Yang unik, dia itu kalau untuk belanja kebutuhan sehari dia langsung belanja kan. Makanya, jadi ayah saya ini saya katakan dalam syair yang sudah saya buat, ayahku hebat. Saya abadikan itu dalam sebuah cerpen udah dibukukan, ayahku hebat itu. Jadi ayah saya ini memang sebagai motivator satu, kemudian sebagai contoh model, role model untuk saya itu, dan untuk anak-anaknya juga. Kenapa? Dengan kondisinya seperti itu, dengan dia banyak anak, 12 anak keluarga saya itu, saya termasuk anak yang nomor 6. Nomor 6 ya, dari 12 bersaudara. Iya, dia itu jumpa kita sama orang lain saja, mereka itu kenal sama ayah saya, padahal loh kamu anak Ustaz Apan ya? Padahal dia itu bukan jamaah pengajian dan bukan ini gitu. Jadi maka saya katakan berarti ayah saya itu memang membangun komunikasi dengan bukan saja dengan kaumnya, tetapi dengan yang di luar juga memang luar biasa. Ada kedekatan yang dibangun psikologis. Itu dibangun jadi dekat dengan bahkan sampai beliau wafat pun hubungan itu terasa dekat. Pernah saya ini sejarah, pernah saya ke satu tempat. Jadi di tempat itu saya nitip sepeda, kendaraan saya. Ibu dari mana ditanya, saya dari Kolam. Oh, saya ada di situ Ustadz Apan, ibu kenal. Itu saya kenapa? Ya ini bukan cerita saya, tapi masyarakat lah yang bisa saya ambil. Aduh, ayah kamu itu begini-begini. Alhamdulillah saya bersyukur sekali karena mereka itu tetap menunjukkan kebaikan saya. Itu beliau sangat familiar di kalangan ibu-ibu. Iya. Karena memang komunikasi beliau yang yang mudah difahami, apalagi kaum ibu. Jadi beliau juga bahasanya ceplos-ceplos. Itulah yang membuat kedekatan dengan kaum ibu itu luar biasa. Tapi ibu-ibu yang kelahiran tahun berapa lah itu kan? Kalau ibu-ibu sekarang yang muda-muda usia 30 tahun mungkin sudah mulai nggak kenal. Baik, kemudian di akhir hayat beliau itu saya masih ingat beliau wafat di malam Idul Fitri. Waktu itu hujan lebat. Karena itu memang sakitnya sudah, kondisinya membuat beliau memang sudah ini ya. Jadi keluarga pun juga sudah mengikhlaskan lah. Itu ayah sakit udah tidak bisa lagi kemana-mana itu 4 tahun. Dari 2016, 2014. 2016 dia wafat? Iya, 2016. Tanggal 5 Juli. 5 Juli. 5 Juli pas malam takbiran. Kebetulan meninggalnya di tangan saya. Tangan saya waktu itu setelah saya berfitrah, saya datang ke rumah ayah. Lalu ketika itu kita menggembirakan hati ayah. Dan saya dengan suami saya menggembirakan hati ayah bahwa ini malam takbiran. Lalu ayah tidak bisa berbicara lagi, tapi kami positif thinking aja, kami kira ayah memang seperti itu gitu. Dan waktu itu kebetulan waktu itu hujan.
hujan deras sekali dan petir. Hmm. Nah, pas saat mati lampu itu, suami dan mama sibuk mencari lilin, saya tetap menemani ayah. Nah, ternyata di tangan saya, ayah saya mengembuskan Mengembuskan napas nafas yang terakhir. terakhirnya. Saya kaget juga sih, karena memang malam itu memang saya kaget, karena ayah saya ternyata sama saya, ternyata di tangan saya gitu. Kemudian ada nggak kira-kira pesan-pesan atau nasihat-nasihat di akhir menjelang beliau wafat? Masih ada nggak ingat pesan beliau gitu lah? Pesan secara khusus untuk anak-anaknya atau untuk ya kamilah generasi yang pernah menimba ilmu dengan beliau. Karena udah tua, umurnya kan 78. Iya, iya. Jadi mungkin pemikirannya, tetapi tetap dia itu puasa, itu selalu saya. Dia tetap berpuasa, dan kalau komunikasi saya rasa sudah ini ya, sudah mungkin karena mungkin pengaruh sakit dan agak lupa gitu. Namun pesan dia, kemanapun kamu hidup nak, jangan tinggalkan sholat. Sholat bukan harus kekayaan yang harus cari, tapi ayah saya itu baik kali. Dia memberikan contoh yang baik sama kita, walaupun sedikit dia tetap berbagi, bersedekah. Nah, itulah yang satu hal yang kita sebagai anaknya sekarang, ya udah kita apa namanya itu, ajaran ayah kita itu luar biasa dan kita ikut sampai sekarang, alhamdulillah. Sholat itu jangan tinggal nak, walaupun dia seperti merepet sana sini, pakai sepatu selop tekleknya itu, tapi niat satu aja dia, anakku biar jangan lupa sholat. Sampai ke sholat itu jangan sampai tinggal. Itulah pesan ayah kami. Jangan tinggalkan sholat dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, kami anak-anaknya insya Allah ya. Insya Allah, apa yang diajarkan ayah, kami ikuti, dan ayah itu memang hebat. Ayah luar biasa, luar biasa. Anaknya semua alhamdulillah, walaupun 12 orang, tapi dia sanggup. Kondisi anaknya juga alhamdulillah, semuanya juga sudah, artinya taat beribadah, artinya tidak meninggalkan apa yang diajarkan oleh ayah kami. Prinsip itulah yang dipegang oleh itu luar biasa. Luar biasa saya. Bahkan saya juga mengetahui dulu kalau penutupan pengajian di rumah malam Rabu menjelang Ramadan, itu kita makan bareng. Oh, itu suasana kekeluargaannya luar biasa. Padahal tidak ada hubungan keluarga dengan para muridnya, tapi di situ kita dibangun seperti keluarga. Inilah ciri khas yang memang dimiliki beliau, yang kami tidak melihat sosok itu. Mungkin setiap orang tuh punya ciri khas masing-masing. Jadi Ibu Biah, terima kasih atas informasi yang diberikan. Ya, semoga dari informasi ini bisa menjadi sebuah pesan moral untuk kita semua. Ya, terutama saya yang pernah menjadi murid beliau. Tentu saya juga belum bisa membalas apa yang telah beliau berikan. Ya, khususnya pribadi saya dan juga untuk umat yang pernah beliau bina. Semoga ini menjadi amal jariah beliau. Allah ya memberikan pahala amal jariah dari apa yang telah beliau buat, dan Allah mengampuni segala dosanya, menempatkan beliau di tempat yang sebaik-baiknya. Amin, amin. Demikian Sobat Wong Kolam, ya terima kasih tetap setia bersama kami. Itulah sejarah dari perjalanan dakwah dari almarhum Ustadz Afandi. Semoga ini bermanfaat untuk Sobat Wong Kolam dan untuk kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.